Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kapitan Patimura, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD semester 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi strategi nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN dan kepada Ibu Pupuk selaku dosen pengampu mata kuliah. Untuk materi yang pertama langsung saja akan saya serahkan kepada anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rayani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional. Misalnya, strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan berbagai kekuatan nasional baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pionindita dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Pupu Sri Wulan sebagai dosen pengampu mata kuliah PKN, saya sebagai pemateri dari kelompok Patimura ingin menjelaskan seberapa penting strategi nasional. Strategi nasional bisa dibilang sangat penting karena sebagai upaya dan rencana untuk mengatasi berbagai ancaman yang menghadang Indonesia. Strategi tersebut harus diwujudkan dengan melibatkan sistem pertahanan semesta. Keberadaan strategi nasional ini juga bertujuan agar sebuah negara mampu mencapai tujuan serta sasaran politik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, strategi nasional ini bersifat penting agar negara punya acuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian, setiap negara perlu memiliki strategi nasional. Mengingat dinamika perkembangan lingkungan, strategi tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman bagi negara. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Soraya. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh program strategi nasional. Yang pertama ada program pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan atau PIK. Yang kedua ada program pemerataan ekonomi. Yang ketiga ada program pengembangan kawasan perbatasan. Yang keempat ada program pengembangan jalan akses exit tol. Yang kelima ada program kawasan strategi pariwisata nasional. Yang keenam ada program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik. Yang ketujuh ada program pembangunan smelter. Yang kedelapan adalah program peningkatan penyediaan pangan nasional atau food estate. Yang kesembilan ada program pengembangan superhub. Dan yang terakhir, yang kesepuluh ada program percepatan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Sanjaya. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan strategi nasional. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu strategi nasional ya. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fungsi dan tujuan politik strategi nasional yaitu ada 5. Poin pertama, menyejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini membuat politik strategi nasional harus bisa memberikan rasa keadilan sehingga semua masyarakat yang ada di Indonesia maupun sejahtera dan tidak ada ketimpangan yang terjadi. Yang kedua,
menjalankan sistem pendidikan yang berdampak bisa memajukan kehidupan bangsa dan negara dengan tujuan jangka panjang meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Dan untuk yang ketiga, melindungi hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, juga menjaga pelaksanaan kewajiban dengan menjalankan pemerintahan untuk mengatur keamanan saat terjadi contoh kasus geostrategi di Indonesia. Nomor 4, menjaga keamanan agar menciptakan perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang dan tidak terjadi ketimpangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang dapat menciptakan keadilan. Hal ini juga berdasarkan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, melindungi hak konsumen. Yang terakhir adalah perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Fadil Sanjaya. Faktor-faktor yang menyebabkan strategi nasional tidak dipahami masyarakat. Seperti negara pasti memiliki strategi nasional, termasuk Indonesia. Keberadaan strategi nasional ini bertujuan agar sebuah negara mampu mencapai tujuan serta sasaran politik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, strategi nasional ini bersifat penting agar negara punya acuan dalam menjalankan pemerintah. Seperti yang kita tahu, suatu negara berisi pemerintah dan masyarakat. Mereka saling bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan nasional. Oleh sebab itu, strategi nasional harus dipahami tidak hanya oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat. Sayangnya terkadang masyarakat tidak memahami strategi nasional tersebut. Mengapa masyarakat tidak memahami strategi nasional? Strategi nasional adalah cara mencapai tujuan nasional atau sasaran nasional atau keadaan tertentu yang dihendaki dan ditetapkan bersama. Namun, sayangnya terkadang masyarakat tidak memahami strategi nasional yang telah ditetapkan. Mengapa masyarakat tidak memahami strategi nasional? Jawabannya bisa beragam tergantung dari strategi nasional mana yang tidak dipahami oleh masyarakat. Sekian dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.